Kunci maju cuma satu. Jangan mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Balik lagi bersama saya Dwi Arel. Kali ini saya ada di segmen entertain kanal YouTube. Jadi guys, hari ini di studio Cawo Ekam kita kedatangan YouTuber dakwah, yaitu Ustadz Maulana Muzakir. Kita langsung aja ngobrol sama Pak Ustadz ya. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, sesuai apa yang dilihat nih, sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Kegiatannya Pak Ustadz selama pandemi ini Pak Ustadz? Kegiatan pandemi ya justru kita menguatkan ya, menguatkan jamaah, menguatkan masyarakat pada umumnya untuk selalu jangan sampai bercerai-berai, tetap berpegang teguh kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, tauhid kita kencangin, jangan sampai bercerai ya. Itu selama pandemi yang saya lakukan. Jadi kegiatannya selain sebagai YouTuber ya Pak Ustadz? Iya. YouTuber kita gitu. sama ya ternyata Pak Ustadz ya YouTuber. Itu mah bagian dari rahmat Allah banget itu YouTuber itu. Alhamdulillah. Awal mulanya Pak Ustadz tertarik untuk jadi YouTuber Pak Ustadz? Awal mulanya itu sebenarnya kalau awal mula itu saya nggak tertarik sebetulnya, cuma iya? saya suka, nggak tertarik buat YouTuber. Jamaah saya, teman-teman ngaji itu sudah menyarankan, sebetulnya udah lama betul menyarankan, Kak Ustadz buatlah YouTuber, Kak Ustadz itu potensinya banyak seperti itu. Cuman kan karena saya orangnya nggak geeran, biasa-biasa aja. Nah udahlah, nggak penting-penting amat. Cuman seiring berjalannya waktu, kelihatannya kok orang ini pada larinya bukan ke masjid ya kan gitu, larinya ke tempat apa media sosial semua. Waduh, kalau begini caranya saya berpikir langsung bisa kebalap saya, kalah nanti dengan anak-anak yang ahli IT semua kan begitu. Ini mau diceritain awalnya nih, semuanya nih. Awal mulanya jadi YouTuber Pak Ustadz. Oh gitu. Nah, kebetulan saya ini kan pribadi, selain memang saya suka dakwah, karena dakwah itu kan wajib hukumnya ya, syiar liyu'adzim sya'airallah ma'awan, syiar agama Allah ya kan gitu. Nah saya ini termasuk penggiat aktivis ilmu hikmah gitu. Orang apa yang ada yang melihat dari sudut pandangnya ilmu kebatinan, oke. Itu namanya kalau bahasa akademisnya kok apa namanya supranatural, iya kan, bahasa spiritual oke deh. Dan semuanya satu titik sebenarnya satu titik itu pengejawantahan daripada kalimat la ilaha illallah ke sana sebetulnya. Nah saya kumpul di komunitas itu, masuklah saya di dalam grup santri PSS namanya. Apakah itu PSS? PSS itu Padepokan Sendang Sejagat, punya YouTubernya malah Mas Karyo Stabat. Nah saya santrinya untuk wilayah Lampung, penasehatnya saya Maulana Muzakir. PSS penasehat wilayah Lampung, saya penasehatnya. Tadi di deskripsi nggak dia, lupa saya ya. Aduh ya. Nanti boleh disambung. Nah beranjak dari situ, karena cabangnya itu adalah di Banten, saya sounding ke cabang PSS Banten, yaitu yang diketuai oleh Kang Adin PSS. Nah beliau yang menyarankan saya juga, Habib, kalau saya di PSS kan dipanggilnya Habib karena memang ada zuriah ke sana ya. Nah Habib, kamu buat lagi konten YouTube, buatlah ya nanti. Jadi harus hidup PSS yang berada di Lampung. Awalnya seperti itu kronologisnya. Sudahlah kembali ke Lampung, saya punya pikir saya riyadhah dulu malamnya, tolong ya, karena saya seorang muslim, ya kan, berpegang teguh kita sebagai syariatnya kan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar, ikhtiar dengan sempurna, tapi melalui sholat. Istikharah saya, ya Allah, saya istikharah, besoknya fantasiru fil ar, bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Apa yang saya lakukan? Silaturahim.
silaturahim saya datang ke Majelis Ta'lim An-Nizam di Kaliawi. Nah, Majelis Ta'lim An-Nizam itu pimpinannya Nasihuddin Al-Ansori. Dia punya channel juga tuh. Nah, punya channel juga, Nasihuddin Official. Nah, dari beliau itulah saya terketuk juga kan. Buatlah ini, siapa tahu kan dakwahnya kan bukan hanya di kita, di lingkungan kita aja, di masjid ke masjid aja, diundang ceramah saja. Kakak juga harus buat. Iya juga, saya pikir. Ya sudahlah, tolong buatin gimana cara. Nah, punya bicara, proses saya diajarin cara ngisi datanya, cara nguploadnya seperti apa, kan begitu, biar nggak awam-awam amat kan. Singkat cerita saya buatlah. Iya, tadinya saya mau tunggu buat apa, padahal orang melihat, kata mereka ya, karena saya nggak ngerasa sih. Orang melihat Kakak potensinya banyak, pramuka bisa, kebatinan oke, dakwah oke, ceramah ngoceh bau oke, ya sudah oke lah. Ya sudah, mulailah saya konten saya gimana supaya cepat dikenal. Saya mikirnya gitu. Saya punya teman seperguruan. Nah, kembali lagi tuh, teman seperguruan dulu waktu belajar di Ma'rifat. Ya, Ma'rifat di YAPISI, nama YAPISI, Yayasan Pendidikan Islam Syuhada. Itu guru terakhir saya untuk Ma'rifat. Namanya Ustadz Firmansyah. Ustadz Firmansyah ini udah punya channel juga. Julukannya Pangeran Jagat Langit. Tapi domisilinya di Martapura. Sehingganya untuk memulai karir saya di YouTube itu, yang awalan ini ngerintis nih, pakai jatuh lagi lo Nah, saya serius guys, iya, Pak Ustadz bercanda. Nah, untuk memulai karir itu saya lakukan perjalanan, mulai ngeplok saya. Malam jam 10 malam saya berangkat malam Jumat itu, naik motor sama ajengan Fatehan itu, menuju ke Martapura. Naik motor sampai di perbatasan Raja Basa, saya hello, dan di situ saya menemukan moto yang harus saya pegang teguh. Apa moto Al-Ghaus? Nah, apa Al-Ghausnya? Apa motonya? Motonya kunci maju cuman satu, jangan mundur. Itu moto saya, moto di channel YouTube. Kesana singkat cerita sudah sampai di sana, buatlah sudah kita podcast aja. Podcast lah, narasumbernya Pangeran Jagat Langit atau alias Ustadz Firmansyah. Di sana di sana kan Padepokan tuh, Padepokan. Ya sudah, karena ya kebetulan dia junior saya juga. Cuman kan dia aktif. Pulangnya saya dari sana, saya buatlah terus untuk megang Lampung gitu. Pangeran Jagat Langit pulang dari Lampung. Nggak ada itu yang mau dakwah ceramah itu belum ada. Pikiran saya bagaimana supaya saya punya channel. Nah, rumusnya adalah keinginan adalah suatu kelemahan. Untuk di bidang ini, keinginan masyarakatnya senangnya mistik kan begitu. Sehingganya saya angkatlah dunia mistik. Yang gaib-gaib ya, tapi ya. saya nggak mau settingan atau ngebuat-buat. Nah, karena saya walaupun sedikit saya pernah belajar, saya punya santri, saya didik santri saya aja dulu kan begitu. Cuman untuk taraf-taraf ini saya juga nggak mau yang kaleng-kaleng. Sementara ini masih santri-santri masih riabol ya, masih belajar. Sedangkan tuntutan upload ini, konten ini kan terus nih, supaya kita termonetisasi kan begitu. Waduh, bagaimana? Apa namanya? Monetisasi kan? Oh iya. Dijelasin gitu. Iya Pak Ustadz. Gitu. Itu kan tuntutan, tuntutan bukan tuntutan skenario, tuntutan syarat mutlak untuk menjadi YouTuber dan yang dimonetisasi ya. Sehingga waduh, udah deh. Kan saya kerjaannya, aktivitas saya selain saya ngajar ngaji, saya juga simatupang. Apa itu simatupang? Simatupang itu siang malam tunggu panggilan. Panggilan apa? Apakah ini Pak Ustadz? Waduh, nanti dulu. Jangan pikir dulu. Tiba-tiba tanda tanya ini kayaknya. Panggilan bukan. Oh, bukan ya. Nah, itu bersihin hati kita. Pikiran kita bersihin siang malam tunggu panggilan itu, dipanggil suruh ceramah maksudnya. Ya, walaupun Ustadz kaleng-kaleng ya kan gitu. Perkara ngelaksanain apa enggak. Tiba-tiba deg-degan gini simatupang. Perkara melaksanakan apa enggak kan urusan kita masing-masing individu. Tugas saya sesuai nama Maulana Muzakir, pemimpinnya mengingatkan, tugas saya hanya mengingatkan. Melaksanain kita berlomba, fastabiqul khairat kan begitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu secara singkat, secara universalnya sejarah singkat
saya buat channel. Belum nama channel kan? Belum. Buat channel. Iya. Seperti itu, Mbak. Iya, Al-Ghaus. 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 Kalau boleh tahu apa artinya dan kenapa dikasih nama Al-Ghaus? Wih, cocok ini. Nah, ini perlu Saya tahu. kepo masalahnya, Pak. Ini masyarakat juga perlu tahu nih. Iya. Bukan hanya di kita di Provinsi Lampung ya, Iya. tapi seluruh di Indonesia, terutama yang cinta-cinta Muslim, terutama Muslim ya. Sebenarnya bukan Muslim, boleh deh, nggak apa-apa. Nah, jadi gini. Sebetulnya sudah disarankan, saya itu punya channel dulu bukan Al-Ghaus namanya. Oh iya. Jadi apa? Nah, karena obsesi saya, interaksi saya di dunia mistik itu, hikmah itu berkaitan dengan ada amalan-amalan Nabi Sulaiman. Nah, sehingga saya buatlah channel namanya Sulaiman Official. Gitu, Sulaiman Official. Tapi dikarenakan saya awam di YouTuber itu, waduh, bagaimana ini? Begitu diklik nama Sulaiman, ternyata banyak. nama Sulaiman banyak itu, Mbak. Bukan satu. Waduh, saya pikir, waduh, begini. Susah carinya ya channel Pak Ustadz. Gua ya. Nah, di situ saya mana? Oh iya ya, saya bukan hidup sendiri di dunia ini ya, kan Iya, gitu. bener. Bukannya ingin sebenarnya Pak Ustadz belakangan datangnya jadinya. Belakang ya. datangnya ya. Datangnya udah ramean di atas. Berkatnya basi kan gitu ya. Ya sudah. Sehingganya saya putar otak lagi bagaimana supaya ketika channel kita ngupload video kita tetap langsung orang dulu yang nonton, karena saya awam, bener-bener awam, kan nggak tahu bener-bener. Saya rubah lah. Kayaknya pokoknya jangan dengan gua ini, saya pikirkan begitu tanpa memperhatikan konsumen kan butuhnya apa. Saya rubah menjadi Sultanul Alam. Sultanul Alam itu sebenarnya nama lain daripada Nabi Sulaiman. Itu Sultanul Alam, rajanya alam itu Nabi Sulaiman. Gitu ya. Sultanul Alam, raja dari segala alam, pengatur, bisa ngatur ilmu-ilmu Nabi Sulaiman lah intinya kan begitu. Nah, ada sedikit waktu podcast saya atau komunikasi saya, silaturahim saya di Martapura di tempat Pangeran Jagat Langit itu, saya minta saran beliau. Bagaimana nih? Bagusnya apalah ya? Udah tak mentok, ternyata dia bilang gitu ya. Dikasih tahu sama, udah gini aja, Al-Ghaus aja. Saya pikir Al-Ghaus. Oh, oke juga lah. Nah, saya kan pernah ngaji tuh, walaupun jelek-jelek bodoh-bodoh pernah ngaji tuh, kan Al-Ghaus. Kok saya minder Pak Ustadz ngomong kayak gitu? Ya, walaupun ngaji kalongan atau ya cuman nginep di beberapa saat ya kan gitu. Waduh, Al-Ghaus. Setahu saya yang namanya Al-Ghaus itu sejarahnya kan retorikanya seperti ini, kilas balik sejarahnya itu setelah Nabi Muhammad Rasul terakhir ya, utusan terakhir itu nggak ada nabi-nabi lain. Yang penerusnya dinamakan Al-Ghaus. Al-Ghaus ya, TS Al-Ghaus. Al-Ghaus ini tingkatannya para wali gitu loh. Nah, sedangkan secara harfiah arti Al-Ghaus itu sendiri itu menolong atau penolong, itu Al-Ghaus ya. Nah, sedangkan Al-Ghaus secara definisi Al-Ghaus itu adalah penerus Rasulullah SAW. Al-Ghaus radhiyallahu anhu sebetulnya seperti itu. Enggak banyak orang tahu, hanya orang-orang yang sudah sampai tingkat kitab tertentu saja yang tahu Al-Ghaus ini. Nah, untuk itulah saya memang sengaja saya pancing. Nah, alhamdulillah hari ini saya silaturahim ke tempat Cawo Ekam. Beliau termasuk yang ditanyakan itu. Kebenaran sekali ya. Ini wakil, terima kasih Cawo Ekam ini. Subscribe dong. Bukan Cawo Ekam aja, Al-Ghaus juga. Ini Masya Allah ini. Ini jadi saksi nanti di akhirat, kamu akhirat. Amin amin ya bahwa Allah. Al-Ghaus dibantu juga siarnya sama Cawo Ekam. Begitu. Mbak siapa tadi? Mbak Arel tuh, kameramennya Mbak Novel. Kalau kameramen Al-Ghaus, nama saudara Derry. Kami ada driver juga. Namanya Supiadi atau Sapi Ucul. Nah, Tuhan, dan juga tim saya juga Pak Maman. Wah, Masya Allah. Nah, kembali kepada pembahasan tadi, Al-Ghaus tadi adalah satu channel yang sebetulnya kalau bisa channel itu yang gampang diingat. Kenapa ini yang sulit amat sih, kan begitu? Supaya ada sedikit perjuangan lah amal saya seperti itu. Dengan begitu kan ya, walaupun hanya satu kalimat orang ngaji. Harus huruf gede-gede, harus gede-gede semua. Kalau kayak saya coba huruf kecil semua nggak nongol tuh Al-Ghaus. Yang nongol tuh satu-satu lain. Aduh, ada yang lagi nih kan gitu.
Ya, sudah pokoknya yang penting Al-Ghaus official. Nah itu beranjaknya saya harus konsisten. Channel Al-Ghaus ini identik dengan apa, syar'i atau identik dengan dakwah. Dan saya nggak boleh apa casingnya itu syar'i tapi dalamnya nauzubillah milik bejat umpamanya kan seperti itu. Makanya channel yang saya upload, yang saya tongolkan adalah dakwah. Tapi dakwah itu nanti sebagai jati diri dulu. Nah, gitu. Jati diri untuk apa namanya? Membuat konten-konten atau segmen-segmen yang bagian dari dakwah, termasuk yang mistik. Nantikan nanti konten mistiknya. Wah, pokoknya seru deh. Orang-orang nongolin wujud. Enggak, ini mah wujud di rumah lu pokoknya. Kok ngerti gini, jangan ditonton kalau kayak gitu Pak Ustadz. Lah wujudnya di rumah, terus yang nolongin siapa Pak Ustadz? Yang nolongin itu Allah. Oh iya. Nah, gitu. Oh, ngeri kok Pak Ustadz kayak gitu ya. Nah, di situ kita harus tahu bahwa mereka juga kan makhluk Allah. Iya. Ya kan? Iya, benar. Kalau kita takut, justru energi kita, kekuatan kita itu pindah ke bangsa jin. Jin-jin yang jadi kuat. Tapi kalau kita berani, tauhid kita bagus, kekuatan mereka yang kesedot sama kita. Iya, sebenarnya itu loh sih. Seperti itu. Ya? Energi ya. Energi. Seperti itu. Terus apa lagi nih? Ini nggak ditawarin makan, Nah, iya. apa gimana gitu? Nggak tawarin makan. Oh iya, cowok kamu itu lupa loh tadi nggak beli makanan nih kita. Iya, tadi udah dipesen, aduh Masya Allah. Iya, kayaknya lagi on the way Pak Ustadz. Iya. Nah, ya, seperti tadi ini bawaannya. ngomong-ngomong di itunya ya Pak Ustadz, segmen nih Pak Ustadz. Kalau boleh tahu segmennya apa aja nih yang ada di YouTube ini, Al-Ghaus? Oke. Seperti saya katakan tadi, segmen awalan. Ya. Segmen awalan itu menguak dunia mistik, pengobatan. Nah, di sini deskripsi saya ada ya. Selain dakwah, kita juga podcast. Podcast itu pasti yang terpikir sama kita harus ada narasumber. Nah, podcast dakwah ini ada narasumbernya, narasumber dakwah nanti itu lintas bukan lintas sektoral tapi lintas mazhab. Ya, lintas mazhab dari organisasi Islam mana saja boleh dakwah lewat, nanti kami datangi atau apa Cowok Ekam datangi atau Al-Ghaus datangi atau datang ke tempat kami orang ya, kita dakwah apa sih apa namanya menjadi muslim yang taat itu seperti apa rasanya dibanding waktu dulu kita belum taat, seperti itu. Nah, teman-teman saya di dakwah di jamaah tabligh juga Masya Allah kan begitu. Itu banyak sejarah-sejarah yang untuk menjadi motivasi kita mendekatkan diri sama Allah. Konten saya awalnya itu mistik, ya kan? Karena saya belum punya tuh, tapi saya berani apa namanya di konten Pangeran Jagat Langit saya konfirmasi dulu, takut kena copyright ya kan gitu. Konfirmasi bagaimana Ustaz? Nggak apa-apa, juga digandengin aja sama foto saya atau nama saya, nggak apa-apa, kan sudah dapat izin dari saya. Makanya saya berani. Itu. Nah, ini tolong dicatat ya YouTuber ya. Tolong dicatat sama juga apa namanya petugas kantor YouTube-nya itu. Itu sudah dapat izin. Walaupun secara sejarah apa namanya uploadan saya juga pernah loh di copyright karena klaim hak cipta, pernah itu. Kata saya murid-murid gua, santri-santri saya, jamaah saya, kok begitu saya upload kok kena copyright. Apa nih, ternyata ada lagu orang lain gua pakai. Artinya apa? Setelah syariat nyolong nggak boleh, kan gitu. Kudu bilang-bilang gitu ya. Konfirmasi dulu dong. Ukhuwahnya gitu. Adab Rasulullah itu. Nah, sehingganya konten yang sering segmen yang sering kami upload ini kegiatan sebenarnya seperti kemarin Nefsus Sa'ban ya. Apa nih? Ini pengalaman saya sebagai YouTuber baru loh ya. Ya. Waduh, sedangkan saya nggak ngisi ceramah nih, gimana? Nah, buatlah satu judul saya, menciptakan momen Nisfu Sa'ban. Nah, di situ aktivitasnya kegiatan baca Yasin 3 kali. Banyak pertentangan, andai pertentangan ya. Ada yang tentang Yasin nggak dicontohkan sama Rasulullah segala macam, tapi nggak sedikit juga yang baca Al-Quran. Makanya judulnya membaca Al-Quran. Kebetulan itu surat Yasin yang dibaca. Niatin aja ibadah. Yang hukum Allah bukan lu, kan begitu. Ya, oke. Yang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya benar, itu benar banget. Terus kemudian sehingganya ceramah saya
kebanyakan ceramah, terus ngisi kajian di majelis, terus apalagi nanti insya Allah bentar lagi nanti mau berangkat ke Beranti, ngisi acara juga, ceramah juga. Jadi kebanyakan lebih kepada dakwah dulu sebagai jadi jati segmennya diri. banyak juga ya Pak Ustadz, kayak podcast, terus kayak betul. video tuh video aku ngelihat tadi ya Pak Ustadz ya, sebelum kita syuting ini aku ngelihat ada yang bertarung dengan jin berusia 700.000 tahun. Iya. Dan itu banyak sampai 1.000 lebih. Oh gitu. Ini saya minum dulu ya. Oh boleh. Biar ada tenaga ngomongnya. Oh iya. Oh perlu tenaga juga. Jadi itu sejarahnya gini. Itu bukan settingan, saya saksi ya. Jadi pada saat saya kemarin itu silaturahim ke Pangeran Jagat Langit di Martapura, kebetulan ada pasien dari daerah Kabupaten Pali. Nah, Kabupaten Pali itu yang berada di Prabu Muli kalau nggak salah itu Prabu Muli ya, Kabupaten Pali. Di sana si klien atau pasien ini datang, dia punya usaha hancur, gitu loh. Terus kemudian usaha hancur, kemudian banyak yang sakit-sakitan juga. Kebetulan ada saya di situ ngedengar di situ sudah negosiasi kita berangkat ke Pali. Kang Maulana ikutlah saya dalam rombongan itu 2 mobil itu. Itu di perjalanan, ini sejarah yang 700.000 tadi itu ya. Di perjalanan itu nggak biasa-biasanya pecah ban itu ke daerah Pali itu. Nah, sampai di sana ya ternyata memang iya tempat usaha itu kolam ikan. Kolam ikan. Kalau nggak salah itu namanya Pepen apa kalau nggak salah yang punya itu. Asli Sumatera Selatan ya. Kami ke sana malam itu langsung eksekusi ya kan, di dekat kolam itu ada rumah penduduk ya, dipanggil si jin yang ngeganggu kolam itu. Begitu ditelisik, ditanya, ya benar itu adik saya di belakang itu kan saya itu. 700.000, kenceng amat 700.000. Kita bayangin, nah kita kalau dulu mungkin saya belum pernah ngaji, kaget dong. Lah gua aja umur segini. Pasti tua banget. Iya kan gitu. Tapi wujudnya kayak apa? 700.000 udah pakai kursi roda apa pakai tongkat? Wujud apa? Dia bertanduk. Oh bertanduk. Oh berarti dia masih gagah guys. Pakai ini ya. Pikiran saya kemana-mana ini Pak Ustadz umurnya tua banget kayaknya gitu. Kalau tua itu karena nggak muda lagi. Oh iya. Iya. Itu pasti. Kan udah muda lagi. Jadi kalau gini loh, kalau setahu saya, sebatas pengetahuan saya, yang nama jin itu kalau punya tanduk itu nggak semua sebetulnya. Iya. Dan juga kalau punya mahkota nggak semua punya mahkota. Iya. Mereka harus ada prestasi dulu. Benar. Prestasi baru ada jalurnya, ada rewardnya dari iblis itu. Nah, di dakwah inilah nanti bagian dari dakwah untuk ngajak orang, kan komunitasnya banyak kita jamaah atau orang masyarakat ini. Ada yang bisnismen ya kan, ada yang komunitas pesilat, ada yang komunitas IT, ada yang anak sekolahan, ada masyarakat petani dan sebagainya. Bagian dari masyarakat adalah orang yang suka dengan mistik. Nah, kalau kita tauhidnya nggak kencang tuh, nggak kuat iman kita ngedeketin sama Allah, kita yang diatur jin. Benar itu, kita yang diatur jin. Kita yang dipengaruhi oleh jin. Padahal ilmu hikmah itu adalah pertama untuk mengetahui keberadaan makhluk Allah yang lain, yaitu jin yang di alam astral. Tapi juga karena mereka itu hamba Allah juga, tapi juga kita harus mengajak beramai-ramai mengakun syiar agama Allah, mendekatkan diri sama Allah. Bukan kita yang minta bantuan sama mereka. Itu saudara cara cepat itu. Nah, mendekatkan munculnya Al-Qaus inilah nanti kami mengupload bagaimana dari mulai podcast nanti narasumbernya dari ahli spiritual ya ditanya, nanti kita ikutin deh ya. Mungkin dari Al-Qaus sendiri nanti eksekusi, mungkin ada pasien, dan kami juga buka pengobatan juga ya Pak Ustadz ya di Al-Qaus ya. Buka pengobatan juga, membersihkan rumah atau hal-hal yang berkaitan dengan non medis ya, insya Allah dengan izin Allah, tapi dengan izin Allah tentunya ya. Semua kalau saya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa,
Allah yang kuasa. Benar. Oh, kalau Allah ngizinin apa sih yang enggak, kan begitu. Benar. Jadi salah satu tujuan dari Islam YouTube, secara dekat bagi yang memang kesehariannya itu di media sosial. Walaupun banyak ustadz-ustadz lain ya, misalnya mungkin ribuan kali ya, ya kali-kali aja yang sama sepemikirannya, yang dengan cara kami, yang dengan cara bahasa kami bisa nyampe ke masyarakat gitu, ke saudara-saudara apa Algo sama Cowok Ekam juga. Harapan kami seperti itu. Tujuannya apa? Supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain tidak. Kalau misalkan, oh bisa aja lo Ustaz, lu kan dapat duit segala macam, itu mah hadiah. Ya, hadiah uploadan. Oke? Iya, benar. Gitu. Terus, Nah, Pak Ustadz, mau tahu nih, kira-kira punya kendala nggak selama jadi YouTuber? oh, iya benar. Pertanyaannya sangat membuat saya napas gede sebenarnya ya. Secara umum ya, namanya manusia itu pasti ada kendala. Tapi karena kita mengkerucutnya ke YouTuber atau konten, udah pasti kendalanya dari keluarga keluarga saya sendiri. Apa tuh? Kebetulan adik saya itu punya channel juga. Kami orang itu 9 bersaudara. Ya, 9 bersaudara. Yang lainnya ditetesin seni musik tradisional Lampung, ya. Ada yang megang biola, ada channelnya namanya Shiva Violin, Shiva Amran Violin, tapi di Jakarta. Nah, dia ini dulu tuh kan begitu. Ada adik saya juga Free Samsu, ada main keyboard dan alat musik, adik saya yang lain juga. Cuma saya itu nggak bisa, bukan benci seni, nggak benci musik, cuman bukan bidang saya. Nah, saya telepon lah di kendala nih. Saya minta dukungan subscriber sebetulnya. Subscribe, tolong kakak kan. Kamu nyumbang kakak 5 subscriber, ya kan, subscribe. Kakak juga nanti nyumbang sama kamu, belen kan, begitu gimana? Udahlah kak, coba langsung dek. Kenapa kan? Kita ini bukan artis, payah kak, udahlah. Kita nggak bakal orang kenal segala macam. Nah itu tantangan. Nah kalau saya down, waduh dia aja yang di Jakarta, ya kan? Dia aja yang interaksi sama artis-artis tinggal di Taman Mini itu, dia aja mundur begitu, tapi bertentangan dengan moto saya, kunci maju cuma satu kan begitu, jangan mundur katanya. Nah untuk oke lah, tapi ya udah nggak apa-apa kalau nggak bisa bantu, padahal mau gedek gue itu kan gitu. Ya udah, alhamdulillah saya buktiin dengan hasil apa nggak? Waktu kemarin tuh waktu waktu dia komplain itu yang kayak bukan matain sebenarnya, kayak membuat kita godaan pesimis ya. Itu masih 195 itu subscribe saya. Nah, saya buktiin dengan bukti bahwa kita juga walaupun orang biasa, jika Allah mengizinkan apa yang enggak. Tuh. Jadi kata Allah, jadi gua buktiin, alhamdulillah sekarang subscriber saya sudah 300 lebih. Walaupun belum termonetisasi sih. Belum ya. Makanya doain, dukung nih subscriber ini. Doain. Ayo guys, doain. Iya dong. Iya, kalau ente ngedukung subscribe kayak Cowok Ekam, kayak Algo Official, itu jadi amal jariah kita di kampung akhirat nanti. Jadi bukti itu. Wih, Masya Allah, Insya Allah lah. Siapa-siapa yang subscribe, saya doain diluaskan rezekinya, diberkahi Allah, membasutu alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika fi hazihil majlis, dan semua yang subscribe 2 channel ini, Cowok Ekam dan Algos Official. Setuju? Setuju. Itu dong. Tekan tanda lonceng ya guys. Tanda lonceng tuh ya semua, ya kan? Jangan nanya, Mas kok nggak foto? nanti fotonya belum selesai. Oke Pak Ustadz nih, untuk ngebantu yang di luar sana nih Pak Ustadz, biar tahu medsosnya Pak Ustadz apa aja nih, gitu, ya kan? Nanti yang YouTube-nya, IG-nya atau Facebook-nya kepo-kepo dulu, lama-lama nanti kan mereka subscribe, bener nggak guys? Waduh, kalau sudah mulai ngerangkakan ke medsos, sebenarnya saya tuh nggak lihai. Iya. Medsos itu. Tapi ada kan Pak Ustadz? Ada sih. Saya kalau ditanya bilang ada kan gitu. Sampai gimana sepak terjangnya? Nah itu gue bingung. Nggak tahu. Yang penting ada aja ya Pak Ustadz. Karena kita kiprahnya sekarang mulai melangkah di medsos, mau nggak mau kita harus berhubungan supaya kita dikenal. Kita ngamalin Islam, kita wiridnya bagus, sholatnya bagus. Kalau nggak silaturahim gimana orang mau kenal? Kalau ustadz juga nih ya,
Kalau kita habis dari pondok pesantren, pulang dari pesantren, lah kita nggak bersosialisasi, nggak menjalankan sunnah Nabi, bagaimana orang mau kenal? Nggak muncul dong kita, gitu. Nah, untuk itu medsos saya ada IG. IG saya namanya Al-Ghaus Official. Tuh, bisa dicari di situ boleh. Kalau nanya yang ngikutin baru dikit orang baru, iya kan gitu. Yang memotivasi saya. Nanti saya ikut Pak Ustadz. Ikut ya? Iya. Aduh. Kata kamu sih. Nah, yang ngikutin memotivasi saya Ustadz Nasruddin Al-Ansori itu waktu dia ngajak itu Masya Allah itu ya, dia sudah 1 tahun. Apa saya bisa lagi dia yang 1 tahun aja? Waduh, subscribernya udah 50 waktu itu dia kan gitu. Loh, gue gimana? Nah, saya baru 4 bulan nih. 4 bulan dia sudah 100 berapa? Ya, tapi alhamdulillah, alhamdulillah sama-sama kita dukung ya. Kalau untuk Islam, untuk atau Amerika ini. Iya, uangnya Amerika katanya, Ustaz. Iya. Buat aja nggak apa-apa, beneran aja. Buat aja, apa tak. Yang penting ada nilai manfaatnya, pesan moralnya ada, gitu. Kalau bisa budaya kita juga angkat gitu, gimana kita mau kenal ya. Terus kemudian udah IG, Pace Book. Iya. Facebook. Oh, Facebook ya, udah ganti. Iya, bahasa Lampungnya Facebook. Bahasa Lampungnya Facebook. Kalau Facebook itu Maulana Muzakir. Ya, di FB ya, Maulana Muzakir. Kalau di YouTube-nya yaitu Al-Ghaus Official. Nah, Pak Ustadz, kalau kan kata Pak Ustadz suruh silaturahmi ya Pak Ustadz. Iya. Kalau kira-kira mau ketemu Pak Ustadz silaturahmi, alamatnya di mana nih Pak Ustadz? Iya, boleh. Ada pondok pesantren atau yayasan atau apa? Boleh banget. Kalau saudara-saudara mau ke tempat saya, air putih ada. Di mana Pak Ustadz? Nah, karena kita kalau Sherlock kan nggak mungkin nggak tahu nomor kamu kan gitu. Jalan Sisinga Mangaraja, Gang Nuri, nomor 104, Majelis Taklim Al-Ghaus. Nah, Majelis Taklim Al-Ghaus. Nah, kalau misalkan terus lagi kayak musola An-Nuri, insya Allah. Pokoknya yang jelas kalau sudah masuk Gang Nuri, tanya aja. Insya Allah nggak kenal kalau nanyanya sama orang gila. Nanya aja insya Allah kenal semua kok. Insya Allah kenal semua. Kalau udah masuk Ustaz nanya sama orang gila di tempat malah. Jangan tegang amat katanya kan gitu. Di gedung air, tanyanya ke situ. Kalau niat silaturahim, saya doakan. Kalau niatnya baik, saya doakan diluasin rezekinya, diangkat kesulitannya. Kalau niat jahat, Allah yang hukum ente, ya. Gitu. Nah, kalau untuk Pak Ustadz kan ceramah-ceramah ya. Kalau misalnya ada yang Pak Ustadz mau dong ceramah di majelis saya gitu. Kira-kira bisa nggak Pak Ustadz? Waduh. Kerjaan saya ini simatupang sih. Siang malam tunggu panggilan boleh saja. Boleh. Saya takut guys tadi kayaknya kayak Pak Ustadz nggak mau. Kalau boleh Pak Ustadz nomor WA-nya Pak Ustadz dihubungi. Nomor WA saya yang bisa dihubungi 0822 794.055 itu nomorku, silahkan disimpan, jangan lupa telepon. Nah itu kayaknya kalau terngiang-ngiang kayaknya nanti ada di deskripsi aja ya, takut nanti ngelamun gitu hilang itunya. Nanti ada deskripsinya ya guys ya gitu, nomor HP-nya. Oke deh Pak Ustadz, luar biasa banget ya ngobrolnya sore ini. Sebelum kita tutup Pak Ustadz, kami dari tim Cao Ekam dan semua followers di luar sana nih ya, minta motivasinya dari Pak Ustadz. Motivasi saya tetap sama sebetulnya. Apapun selagi untuk kebaikan dunia akhirat, kunci maju cuma satu, jangan mundur. Itu kunci saya. Oh iya bener banget itu Pak Ustadz itu. Oke. Ada yang mau diin lagi? Pak Ustadz ada yang mau di ini? Oke. Apa? Karena ini ini saran ini dalam masyarakat dalam menggunakan media sosial. Oke. Di ibadah juga. Oh iya. Iya benar itu. Iya. Oke. Pak Ustadz kalau boleh kami minta sarannya gitu. Kan ini channel YouTube-nya Pak Ustadz ini salah satu dakwah ya Pak Ustadz gitu. Gimana caranya teman-teman yang di rumah sana biar nggak salah nih persepsinya antara yang gaib-gaib beneran sama gaib-gaib untuk
dakwah gitu. Setuju. Benar. Gimana nih Pak Jadi Ustadz? saran saya begini, dalam syariat kita, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nah, kalau ingin sukses, diterima, ya, bahagia, sejahtera untuk urusan dunia, itu harus pakai ilmu. Hargai aturan mainnya seperti apa, gitu. Dan kalau ingin sukses nanti kehidupan akhirat, lewat apapun, lewat medsos, apalagi makanya pinter-pinter kita. Jangan sampai cuma ngabisin kuota doang, kagak ada hasil, masuk neraka. Jangan sampai. Itu juga harus pakai ilmu urusan neraka, urusan akhirat. Banyak amal soleh, imbangi, jangan tidur melulu. Gitu, tidur melulu mah temannya jin nantinya, ya kan begitu. Saya tersinggung tiba-tiba Iya Pak benar. Ustadz. Terus yang untuk sukses kedua-duanya juga, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin sukses sejahtera kedua-duanya, kita udah disiapkan agama. Agama itu kan aturan. Panduannya udah jelas, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pola pikir kita. Banyak silaturahim sehingga tahu ngamalin Islam seperti apa. Qurannya bagaimana, jangan kulit doang. Ngaji silaturahim untuk bekal di akhirat. Siapa tahu giliran saya atau giliran ente. Nah, itu saran saya, pinter-pinter kita menggunakan media sosial ini. Jadikan ini bukan komoditas hanya hiburan semata otak kita, tapi jadiin ladang amal, ladang dakwah. Tuh munculnya Al-Ghaus di situ. Akur tidak? Bener itu Pak Ustadz itu. Jadi berbagi ilmu ya Pak Berbagi Ustadz ilmu, intinya ya amal gitu. soleh. Ada faedahnya. Insya Di Allah medsos ada faedah. nggak semuanya itu Masya Allah. iya nggak baik ya. Kalau diomongin nanti saya kena tit gitu. Jadi intinya pinter-pinter untuk teman-teman yang di rumah ngambil ilmunya ya Pak Ustadz ya. Betul Gitu. banget. Oke, Pak Ustadz, terima kasih untuk bincang-bincang kita pada sore hari ini. Iya. Kami dari tim Cao Ekam dapat banyak ilmu, juga teman-teman di luar sana. Semoga channel YouTube-nya itu terus berlanjut, berkembang, sukses, dan diberkahi sama Allah, dan banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Gitu, ke depannya. Ya Pak Ustadz. Oke, sahabat Cao Ekam, kita tutup bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya Dwi Arel dan Saya Maulana Muzakir. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, sahabat-sahabat Al-Ghaus Official, kembali lagi ke channel kita. Jangan lupa subscribe, ya. Subscribe kalau masih ada warna merah berarti belum subscribe. Subscribe di channel ini Al-Ghaus Official, huruf besar semua. Al-Ghaus Official. ALGHOUTS Official. Like, share, dan jangan lupa komen. Insya Allah di channel dakwah ini akan ada manfaat untuk kita sebagai bekal di akhirat. Kunci maju cuma satu, jangan mundur. Assalamualaikum warahmatullahi